Shalom, aku mau bahas tentang yang tadi aku baca, perumpamaan tentang anak yang hilang. Kita pasti dari dulu sebagai seorang Kristen udah sering dengar cerita ini kan. Yang menarik dari baca Alkitab itu, walaupun misalnya kita udah sering baca tentang ini, setiap kita membaca ulang kita menemukan hal baru yang menyegarkan jiwa kita gitu. Makanya kalau misalnya dulu aku sering berpikiran bahwasannya hanya satu doang gitu. Perumpamaan tentang anak yang hilang ini. Jadi aku berpikir sejauh apapun aku pergi meninggalkan Tuhan, kalau misalnya aku kembali kepada Tuhan, Tuhan akan dengan terbuka menerima aku lagi itu. Nah, itu bisa satu jadi poinnya. Terus yang kedua, kita bisa belajar di sini di sepanjang cerita ini kan ada kakak beradik kan, mereka bersaudara. Di sepanjang cerita ini mereka bukanlah saudara yang dekat gitu, karena di sini mereka nggak ada percakapan antara saling saudara gitu, jadi mereka nggak saling bicara di sini diceritakan. Terus yang kedua, eh, sewaktu sewaktu adiknya pulang, bapaknya kan langsung mengadakan pesta gitu kan. Padahal kita tahu bahwasannya adiknya melakukan sesuatu hal yang salah. Nggak ada salahnya seorang anak misalnya dimarahi. Ya udah, kan wajar sih dimarahi gitu kan. Karena kita melihat dari anak-anak Daud ya. Daud dia nggak mendidik anaknya dengan baik. Kita bisa lihat anak-anaknya seperti apa. Padahal seorang Daud itu seperti apa gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak mendidik anak-anak kita dengan baik, ya hasilnya nggak akan baik gitu. Padahal apa salahnya kalau misalnya si bungsu tadi yang udah habis menghambur-hamburkan uang itu dimarahi dulu. Masa kayak langsung waktu datang langsung disambut dengan berpesta gitu. Terus yang ketiga, sebagai seorang orang tua, harusnya nih orang tuanya kan saudaranya lagi di ladang kan diceritakan di sini. Padahal apa salahnya ayahnya datang dulu ke ladang untuk memberitahukan sama anaknya, adikmu udah datang, ayo kita sambut dia, ayo kita buat pesta gitu. Apa salahnya kan? Bahkan dia pas anak sulungnya kembali ke rumah, dia kan kaget kan, ada apa nih, kok ada heboh-heboh, ada pesta-pesta gitu. Nah, yang memberitahu kepada dia juga pelayannya gitu, bukan bukan ayahnya atau bukan saudaranya. Nah, kita bisa melihat di sini tuh mereka bukan keluarga yang harmonis kan. Karena kalau mereka keluarga yang benar-benar menjalankan perintah Tuhan itu nggak akan kayak gitu. Makanya bisa jadi pesan untuk kita juga, misalnya suatu hari nanti kita menjadi orang tua, kalau misalnya anak kita salah, ya nggak apa-apa dididik, atau ya kembali sih, cara didik setiap orang tuh beda-beda gitu. Cuman kalau aku pribadi, bahkan Tuhan juga kan ada di salah satu ayat Alkitab itu, hajarlah aku dengan semestinya gitu kan. Lupa ayat berapa, tapi ada. Istilahnya nggak apa-apa, kita juga diajari gitu sama Tuhan. Istilahnya hidup itu nggak nggak melulu harus dibujuk, nggak gitu juga gitu. Kalau salah ya dia diajari gitu. Dan kalau misalnya udah baik, diapresiasi gitu, seperti yang si sulung tadi, kan anak sulungnya itu istilahnya udah jadi anak yang baik, ya dihargai juga gitu. Nggak ada salahnya orang tua menghargai anaknya juga gitu. Dan kemarin aku pernah dengarkan waktu aku gereja, dan ada pesan kayak gini. Kebetulan di situ lagi ada anak-anak yang lagi dibawa untuk dibaptis. Terus pendetanya pesan kayak gini, didiklah mereka supaya suatu hari nanti mereka mengaku dengan mulutnya sendiri bahwasanya Yesus adalah Tuhan. Sebelum aku lahir baru, aku nggak bisa dengan lantang mengatakan, kalau misalnya lagi cerita sama teman, kayak enggan aja gitu, kayak takut salah, takut bla bla bla, takut, pokoknya aku banyak alasan lah. Aku nggak dengan berani menyatakan bahwasanya Tuhanku adalah Tuhan Yesus, bahwasanya Yesus adalah Tuhan. Aku nggak dengan berani mengatakan itu gitu. Jadi pas aku dengar pesan itu, salah satu tugas penting orang tua adalah mendidik anaknya supaya mereka, anak-anaknya, suatu hari nanti misalnya anak-anaknya berjalan dalam sesuai dengan yang difirmankan Tuhan, anak-anaknya bisa mengakui dengan mulutnya sendiri bahwasanya Yesus adalah Tuhan. Dan kalau misalnya ke tahap itu kan, kita sendiri misalnya, kita kalau menempatkan diri sebagai orang tua, kita juga harus di tahap itu dulu kan. Kita juga harus dengan berani mengatakan bahwasanya Yesus adalah Tuhan. Makanya di video sebelumnya aku bilang, kalau kita memutuskan untuk menikah, kita udah harus di tahap takut akan Tuhan.
jangan karena mau nikah karena biar menghindari dosa. Nggak ada konsep kayak gitu. Ya udah, kalau hidup itu kan pilihan, kita punya pilihan. Kalau kamu mau pacaran gitu nggak mau melakukan dosa, ya udah jangan lakuin, jangan berdalih kayak supaya nggak berdosa nikah aja gitu. Nggak ada konsep diajarkan di Alkitab kayak gitu, menurut aku ya. Nggak tahu menurut teman-teman, tapi yang pasti kalau kita memutuskan untuk menikah, kita udah harus di tahap takut akan Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita takut akan Tuhan, kita nggak akan berani menelantarkan keluarga kita. Misalnya sebagai seorang laki-laki akan bertanggung jawab menghidupi keluarganya. Laki-laki itu nggak akan berani untuk selingkuh. Kenapa? Karena itu selingkuh adalah dosa. Dosa itu berarti mendukakan hati Tuhan. Kalau misalnya dia takut akan Tuhan, dia nggak akan melakukan itu. Kenapa? Karena dia nggak mau mendukakan hati Tuhan, dia nggak mau berdosa gitu. Begitu juga dengan seorang istri gitu. Jadi keluarga itu benar-benar kepala keluarganya adalah Kristus, suaminya, baru istrinya yang sebagai penolong. Dan keluarga itu pasti kalau misalnya mereka suami istri adalah keluarga yang takut akan Tuhan, gimana pun ceritanya, keluarga itu akan menjadi Alkitab yang terbuka. Semua orang yang melihat pasti akan melihat Kristus di dalam keluarga itu. Makanya buat teman-teman, kalau misalnya udah memutuskan untuk menikah, pastikan kita udah di tahap takut akan Tuhan, supaya kalau misalnya kita takut akan Tuhan, kita juga pasti menemukan pasangan yang takut akan Tuhan. Kayak yang aku bilang di video sebelumnya, kita pasti bisa melihat orang itu takut akan Tuhan atau enggak. Karena itu pasti buah roh akan kelihatan dari segi apapun di dalam hidup kita. Baik perkataan kita, baik perbuatan kita, baik gerak-gerik kita, semua itu akan kelihatan. Oke, selamat bertumbuh teman-teman. Jangan lupa baca Alkitab. Semoga yang belum menemukan jodoh, termasuk aku, segera menemukan jodoh yang takut akan Tuhan. Tapi kalau misalnya sudah ada keluarga yang menemukan pasangan yang mungkin dia nggak ngerasa bahagia, atau menemukan pasangan yang tidak bertanggung jawab, atau sering memukul atau selingkuh bla bla bla, itu bukan akhir dari segalanya, karena semuanya apapun itu bisa Tuhan pulihkan. Yang penting kalau misalnya ada yang keluarga yang lagi di tahap itu, berdoa sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan, bergantung sama Tuhan, jangan pernah mengandalkan diri sendiri lagi, karena itu pasti sangat melelahkan, apalagi mungkin udah punya anak. Tapi yang pasti janji Tuhan selalu menyertai. Tuhan gak pernah ingkar janji, Tuhan selalu menepati janjinya. Datanglah bawah segala permasalahan itu, dan semua itu bisa Tuhan pulihkan. Oke? Selamat bertumbuh teman-teman, jangan lupa baca Alkitab, jangan lupa berbagi kesaksian. Nggak semua harus dibuat dalam video kayak gini, karena aku sendiri juga memulai awal kesaksianku dari lingkungan kerjaanku dulu. Siapapun yang aku temuin, aku ajak bercerita. Kenapa aku membuat video kayak gini? Karena kebetulan lingkungan kerjaku saat ini nggak memungkinkan untuk ketemu orang baru setiap hari. Dan kayaknya aku udah cerita tentang Tuhan sama semua temanku. Kan gak mungkin aku paksa temanku untuk setiap hari ngobrol tentang Tuhan. Nanti mereka juga jadi enek gitu. Apalagi belum di tahap lahir baru. Itu pasti bakalan muak gitu dengan apa yang aku omongin. Makanya that's why aku buat video di TikTok. Aku harap dari sekian banyak video bermanfaat untuk satu orang aja. Ya itu udah bagus gitu. Daripada nggak sama sekali. Oke, bye. Shalom.